ketika kita mati bersama Kristus dan di seberang laut Teberau, ya, sebenarnya itu kita memiliki kuasa asosiasi. Kita udah dengar berapa minggu yang lalu, ya, bagaimana asosiasi atau identifikasi bersama Yesus. Bukan lagi saya, ya, realnya saya sekarang ini adalah Kristus. Makanya kita nyanyikan kan, kita perkatakan seperti tadi kesaksian yang dibaca Maya, sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Firaunnya apa? Anaknya autis tadi kan. Udah 4 tahun gak bisa bilang mama papa aja gak bisa. Autis. Padahal anak itu doanya mintanya dari Tuhan. Dia bikin di press report kesaksian. Tetapi autis. Sebagai orang tua, sebagai mama, jungkir balik itu perasaannya. Dia sebut, ya, mungkin gak bisa diungkapkan lagi dengan kata-kata sedihnya. Tetapi kemudian kuasa atau penebusan oleh kuasa ini mulai dimunculkan. Ayo anak, katakan, sebagaimana saya di bumi, Yesus di surga, demikian saya di bumi. Yesus di surga nggak autis, demikian saya di bumi. Nah, itu kuasa dari seberang Laut Merah, melihat bahwa autis atau Firaun atau pasukannya atau apapun bentuknya sudah mati. Dan di tahun itu dikatakan, ya, udah umur 4 gak bisa bilang papa mama, tapi menjelang 5, sebelum 5 itu habis, dia sudah bisa berdoa dan berkata, saya sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Ya, shalom saudara semua. Selamat malam. Kita bersyukur. Shalom, ya. Puji Tuhan yang di dalam rekaman YouTube juga. Shalom, saudara luar biasa. Boleh mendengar firman Tuhan yang begitu ajaib, ya. Saya nggak bosan-bosan memperkatakan bahwa di tengah-tengah krisis global, pandemi COVID-19, bahkan krisis keuangan, krisis ekonomi, krisis macam-macam, ya, di tengah-tengah dunia yang sedang gelap, Tuhan Yesus itu terang. Dia itu jalan kehidupan. Dia itu yang mensuplai kita. Dia itu begitu indah tadi seperti kita nyanyikan, kita pujikan, yang memberikan kepada kita bukan hanya pengharapan, tapi manifestasi dari pengharapan itu. Ya, luar biasa sekali. Saya nggak bosan-bosan juga bagaimana melalui pastor, ya, tuntunan itu begitu luar biasa jelas. Nah, apa yang kita mau dengar malam hari ini itu ada pewahyuan yang saudara harus tangkap. Ya, bagaimana tentang orang Israel dikeluarkan dari Mesir, rumah perbudakan dunia, rumah perbudakan. Kita tuh dikeluarkan karena penebusan darah. Sama-sama katakan penebusan darah. Ya, penebusan darah. Darah anak domba. Sekarang kita memilih darah anak domba Allah, darah domba Paskah yang dilaburkan kepada 2 tiang pintu dan ambang pintu. Ya, mereka ditebus. Sama-sama katakan ditebus. Kita ditebus, ya, oleh darah. Nah, kita akan melihat tipologi ini sebagai contoh, ya. Nanti kita akan buka ayat-ayatnya. Dan saudara perhatikan, sekalipun mereka keluar karena ditebus oleh darah, tapi kemudian Firaun mengeraskan hatinya. Baru kemudian Tuhan, ya udah, dikeraskan hati Firaun untuk mengejar orang Israel yang sudah ditebus. Nah, jadi apa yang kita mau dengar malam hari ini, sekalipun kita nih sudah ditebus oleh darah,
Tapi bagaimana Firaun dan pasukannya, yaitu musuh, mencoba mengejar. Mungkin kita melihatnya makin lama makin dekat. Nah, ini bicara apa, saudara? Ya, bicara masalah-masalah, konflik-konflik sehari-hari. Mungkin stres, ada tekanan. Manusia lama muncul. Emosi, kedagingan, ketakutan-ketakutan, dan lain-lain. Firaun yang mestinya udah ditinggalkan mengejar. Nah, jadi saudara, baik-baik ya. Nah, jadi setelah ada penebusan oleh darah, ada yang disebut penebusan oleh kuasa, power. Dan ini nanti saudara akan lihat, ini bicara tentang posisi kita memandang. Posisi sebelum salib, apa posisi sudah salib? Posisi kita memandang setelah salib, kita telah mati bersama Kristus dan bangkit dengan Kristus. Sama-sama katakan bangkit dengan Kristus. Mati, ya, seperti gambaran laut merah atau laut Teberau, melewati laut, dibaptis dan muncul di seberang. Hidup dengan Kristus. Laut Teberau itu, laut merah itu menggambarkan apa? Lambang salib, kematian. Kita telah disalib bersama Kristus. Telah mati bersama Kristus. Jadi seharusnya Mesir sudah ditinggalkan. Firaun yang mengejar, Firaun dan pasukannya itu ada gambaran apa tadi? Musuh-musuh yang seolah-olah masih ada. Konflik-konflik sehari-hari, masalah-masalah keuangan, masalah-masalah stres kehidupan sehari-hari. Ada tekanan. Mungkin manusia lama kita yang muncul dikatakan. Nah, nanti kita lihat ya, lanjutkan. Jadi Firaun dan pasukannya itu terlihat mengejar dan menakutkan. Dan ternyata itu kalau kita lihat sequence-nya, urutannya, ketika orang Israel berkemah di tepi Laut Merah sebelum menyeberang, disitulah mereka melihat Firaun dan pasukannya dan kereta kudanya mengejar. Tapi ketika mereka sudah di seberang, Firaun, pasukannya telah mati. Ya. Masuk mengejar, air menutupi mereka dan mereka terhempas ke pantai. Ya, pantai sana, pantai sini. Orang Israel melihat mereka sudah mati. Sama-sama katakan sudah mati. Jadi sebenarnya Firaun dan pasukannya itu yang mendekat itu hanya seperti fata morgana, saudara. Seolah-olah hidup lewat perasaan kita, keadaan, situasi yang sekeliling, waktu-waktu mungkin yang disebut kedagingan, jatuh. Nah, gitu ya. Jadi yang pertama kita mesti tahu apa? Penebusan apa? Penebusan oleh darah. Ini review sedikit penebusan oleh darah. Darah Yesus. Itu keselamatan kekal, keselamatan roh saudara. Ya, nanti kita akan banyak berbicara tentang penebusan atau redemption oleh by power, kuasa. Ini oleh darah dulu. Kita mulai dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7 saya bacakan. Saudara bisa ikut sama-sama saya baca ayat yang di dalam tayangan ya. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama
seperti dia ada di dalam terang, ya, kita sudah tahu bahwa kita hidup di dalam Yesus. Yesus adalah terang. Kita hidup di dalam terang, di dalam Yesus. Sama-sama katakan. Maka kita beroleh persekutuan dengan yang lain. Ya, ini Rasul Yohanes bicara tentang orang-orang Gnostik. Kalau kamu mau hidup dalam Yesus, kita beroleh persekutuan nih. Kalau nggak mau, nah urusannya lain, di luar Yesus. Tapi kita dari ayat ini kita akan mendapat penjelasan gini. Dan darah Yesus, sama-sama katakan darah Yesus, anaknya itu, ya, darah Yesus yang tercurah, anak domba Allah yang tercurah, Tuhan yang berikan, menyucikan kita daripada dosa. Jadi untuk urusan dosa, darah itu present, continuous, terus-menerus, berkelanjutan, berkesinambungan, seperti air terjun yang tercurah dalam kehidupan kita setiap saat, setiap waktu, menyucikan. Sama-sama katakan menyucikan. Ya, cleanses, menyucikan. Seperti air terjun, katakan. Darah Yesus. Jadi saudara sudah ditebus. Jadi urusan Firaun ini kita juga nggak mau. Sudah ditebus kan artinya diselamatkan. Tapi kok ada orang Kristen sudah diselamatkan, tapi belum merdeka. Belum merdeka dari sifat-sifat lama, manusia-manusia lama. Belum merdeka dari kekonyolan-kekonyolan, kejatuhan-kejatuhan hawa nafsu daging. Belum merdeka dari pikiran yang iri, dengki, atau dan segala macam. Padahal Mesirnya udah ditinggalkan. Dikejar terus dituduh kan. Nah, kita akan lihat nanti ya. Tapi kita sudah diselamatkan satu kali dan untuk selama-lamanya, once and for all. Bahkan setelah kita ditebus, kita udah tahu, setelah keselamatan, kesehatan nomor satu. Tuhan berikan para orang Israel ini, yang mantan budak ini, semuanya tegak semua, kuat semua, kaya semua. Itu penebusan yang luar biasa ya, oleh darah. Jadi katakan aja ya, penebusan oleh darah. Pengampunan, penyucian segala dosa tadi ya, diampuni segala dosanya dan dibenarkan sepenuhnya. Itu kita sudah sering dengar ya. Dan yang kedua, Mazmur 105 ayat 37. Mereka keluar, Tuhan katakan dituntunnya mereka keluar dari Mesir ya, membawa perak dan emas. Mereka merampasi atau dikembalikan sebenarnya apa yang mereka sudah kerja 430 tahun, dirampasi semua orang Mesir ya, dengan emas dan perak. Kaya, sama-sama kan kaya ya. Kita dikeluarkan dari Mesir, ditebus dari kemiskinan tuh ya, dari budak soalnya. Dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Ya, bahasa Indonesia tidak ada yang tergelincir, kayak tidak ada yang terpeleset gitu ya. Non-feeble, tidak ada yang lemah kakinya. Ya, pastor tadi sampaikan no one sick, tidak ada yang sakit. Sama-sama katakan tidak ada yang sakit. Ya, nggak usah takut, sudah katakan. Kalau orang bisa bilang gini, emangnya Pak Melki nggak pernah sakit? Saya bilang, saya sakit aja tetap katakan, Yesus kesehatan saya, Yesus kekuatan saya. 2 minggu lalu saya jatuh, luka lutut saya. Kaki saya terplecok. Apa tuh? Engkelnya. Sakit. Tapi saya tidak menyerah dengan, waduh, katanya udah ditebus dari kerusakan, kecelakaan. Kok jatuh? Saya tetap berkatakan, sebagaimana kaki saya di surga, engkel saya di surga, maaf, engkel Yesus di surga, demikian engkel saya di bumi. Dan saya menerima 120% pemulihan. Mesti lebih kuat 120% sebelum saya jatuh. Ya, singkat cerita, 1 hari 2 hari saya udah lari lagi. Ya, padahal bengkak benar. Tapi bengkaknya kemudian kempes. Luka sampai berdarah. Yang tahu saya luka tahu.
Seminggu kemudian saya udah lari jauh lagi. Dan sekarang udah 120% lebih kuat. Ya, jadi saudara lihat, keselamatan roh dan fisik, penebusan darah, luar biasa dah. Darah udah luar biasa. Nah, tapi bagaimana Firaun yang mengejar ini? Inilah penebusan oleh power, sama-sama oleh power, kuasa. Saudara dan saya ini perlu semua. Ya, hidup di dalam, tadi mati, masuk Laut Merah, dan bangkit. Hidup di dalam kebangkitan Kristus, sama-sama katakan. Jadi ketika kita fokus hidup di dalam kebangkitan Kristus, kayak tadi kan, jatuh, kakinya terpecok, bengkak, kelihatan, Firaun ini kayak berdeket. Ya karena udah gitu tetangga saya, pendeta juga, ketemu, dia bilang, wah saya minggu lalu jatuh, kan tangannya di gips gitu. Dia bilang, kenapa Ci? Iya jatuh, saya naik sepeda. Sama dong nih, saya juga jatuh. Ya minggu lalu sama dong ya kan. Tapi saya udah lari lagi nih. Dia, wah saya udah gak berani lagi naik sepeda. Dia udah trauma, tangannya udah di gips. Padahal cuma jatuh gak kenceng, jatuh gubrak gitu, rusak semua. Nah saudara, cara saudara memandang akan menentukan kehidupan saudara. Nanti saudara akan lihat ya. Padahal yang namanya Firaun itu dan pasukannya hanya fata morgana, kata Pesta tadi ya. Sama-sama katakan fata morgana. Fata morgana apa? Seolah-olah ada ya. Wah itu ada danau di tengah gurun pasir. Pas dideketin nggak ada. Bukan, fata morgana ya. Nah, jadi musuh-musuh yang disebut Firaun dan pasukannya ini ya, seolah-olah masih ada dan mengejar. Nah, cuman semua ini jadi contoh nih saudara ya. Saya ketika kita belajar tentang tadi ini cerita Firaun, Mesir, kita ini semua tipologi. Ya, saya ulang sedikit supaya saudara tahu bahwa firman Tuhan memang katakan seperti itu. 1 Korintus 10 ayat 11, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh. Sama-sama katakan sebagai contoh. A types ya, contoh. Suatu tipologi. Contoh. Dan dituliskan menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ya buat kita. Contoh. Ya, ayat 1 ayat 2-nya dari 1 Korintus 10 ini jelas sebagai contoh dan konteksnya memang laut terberau. Jadi kita pas kalau kita belajar ya. Dan kita sedang belajar bahwa kita ditebus bukan hanya oleh darah tetapi juga oleh kuasa Tuhan. Aku mau tanya, supaya kamu mengetahui. Paulus katakan supaya kita semua tahu nih, bahwa saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita, karena Paulus orang Yahudi, yang nenek moyangnya semua berada di bawah perlindungan awan, tiang awan, dan mereka semua telah melintasi laut. Telah melintasi laut, gambaran apa? Gambaran baptisan, mati bersama Kristus. Ya, jadi mati bersama Kristus itu yang namanya Firaun dan pasukannya tuh mati. Ya, mereka jalan di tanah kering, keras. Itu tembok air itu menjadi beku karena angin timur itu Tuhan bikin. Jadi tembok yang keras. Mereka jalan di tanah kering. Tetapi dikatakan ya, mereka itu lewat ya. Nanti kita lihat juga bagaimana Firaun dan pasukannya. Kita udah tahu tapinya, gak apa-apa ya. Ayat 2-nya untuk menjadi pengikut Musa. Untuk menjadi pengikut Musa artinya mengikuti Musa untuk diselamatkan. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Jadi gambaran apa? Gambaran baptisan. Jadi dengan pernyataan itu ya, dengan pernyataan itu bahwa sebelum mereka lewat Laut Merah, Firaun dan pasukannya kelihatan hidup. Ya. Karena Firaun dan pasukannya itu gambaran apa? Gambaran manusia lama kita. Ada orang gini, di bawah kasih karunia mungkin. Terus dia bilang ini, dia lagi marah, mungkin jengkel gitu ya.
Jangan sampai ya manusia lama saya muncul nih. Jangan sampai saya ngamuk lagi. Nah, misalnya gitu. Wah, katanya kasih karunia. Nah, begitu kan? Nah, padahal kita nih malam ini bukan hanya sifat-sifat itu ya. Dari kekalahan-kekalahan, ketakutan-ketakutan, trauma-trauma. Saudara pernah dengar nggak orang Kristen yang memiliki trauma-trauma yang nggak semestinya? Sama ketinggian takut, naik pesawat takut, sama ruang sempit takut. Belum lagi begitu banyak orang Kristen, menyebut dirinya Kristen, makan kacang apa tuh, gatal gitu apa tuh ya, alergi. Sampai bukan hanya alergi kacang, ada orang alergi air. Nah, bingung kan, semua orang harus minum air. Dan punya alergi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bisa banyak. Itu Firaun semua itu. Firaun semua. Nah, lanjut ya. Jadi ini sifat dosa ini, manusia lama ini, termasuk yang tadi yang kelemahan-kelemahan itu Firaun. Tapi kita, sekali lagi ya, bagaimana kita memandang ini jadi penting nih. Kita memandang sebelum laut merah, laut Teberau, melihat makin mendekat, atau melihat mereka setelah kita di seberang. Kuasa kebangkitan. Roma 8 ayat 8 dulu ya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ya, berarti kita udah jelas ya. Hidup dalam daging itu di bawah hukum Taurat. Tidak mungkin berkenan. Kenapa? Upaya diri, usaha diri. Di bahasa ininya dikatakan self-occupied ya. Penuh dengan diri. Itu Firaun hidup tuh. Yes. 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, tidak hidup dengan self-occupied. Hidup self-occupied itu bukan hanya yang negatif. Negatif misalnya gini, wah tertuduh, dikit-dikit sensitif, tersinggung, marah, terus rendah diri, jelek-jelekin diri, melo, banyak hal yang buruk deh. Atau sebaliknya, kesombongan. Wah, saya mah nggak takut pak. Kenapa? Saya mah banyak uang, gitu ya kan. Kalau sakit juga saya mau ke Singapura, ke Malaysia, kemana, pakai duit, pasti sembuh. Nah, sombong ya. Tapi semuanya sama, kesadaran diri, penuh dengan diri aja. Baik yang negatif, baik yang positif. Nah, itu Firaun juga. Nah, dikatakan ayat 9-nya, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, tidak hidup di dalam itu, melainkan di dalam roh. Nah, kita udah tahu ya, kita hidup di dalam roh. Sama-sama katakan di dalam roh. Ya, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Di dalam Kristus. Hidup oleh iman nih, kalau di dalam roh. Kebenaran iman. Percaya. Tetapi tidak dikatakan jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, nah kita memiliki roh Kristus, kita dimeteraikan dengan roh Kristus. Jadi bicara tidak memiliki roh Kristus ya di luar Kristus. Sederhana ya. Ia bukan milik Kristus, oke. Tapi ini cuma menjelaskan apa? Sebenarnya Firaun sudah mati gitu. Dan pasukannya sudah mati. Makanya saya bilang tadi disampaikan sebenarnya fata morgana saja. Kita ada di dalam tubuh ini, di dalam daging, tetapi kita hidup in the spirit. Nah, ini bicara apa? Bicara memandang. Misalnya, kayak tadi kan, wah kamu mah keturunan miskin, gak bakal bisa kaya, mau sampai kapan juga. Bapaknya miskin, neneknya miskin, kakeknya miskin, wah miskin. Atau yang lain gitu ya. Ah, kamu mah keturunan darah tinggi, atau darah rendah, atau gula darah, atau penyakit A, penyakit B. Udah aja divonis terus saja. Nah, kalau kita hidup di dalam daging, ya pasti diiya-iyain kan.
Tetapi karena kita hidup di dalam roh, kita milik Kristus, yang tidak kelihatan itu lebih nyata. Oh enggak, Kristus tidak darah tinggi, Kristus tidak gula darah, Kristus tidak alergi A, alergi B, alergi C, Kristus tidak memiliki sifat yang buruk. Terus aja, walaupun lagi gagal, terus aja. Luar biasa. Ya, itu namanya perspektif. Ya, kita mau melihat itu di seberang, Firaun dan pasukannya kena kubur air dan mati semua, atau sebelumnya berang, ketakutan. Dan apa yang kita takutkan itu yang terjadi. Even orang Kristen. Nah, saudara bisa lihat ya, bisa cek. Makanya, nggak ada. Ya gitu aja ya. Roma 7 ayat 19-20. Sebab bukan apa yang aku kehendaki itu ya, yang baik yang aku perbuat. Semua I. Itu saya cek di tanda itu. Aku. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi di dalam tubuh daging itu cuman I, aku. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang perbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Ya. Jadi I in my flesh, di dalam daging, nggak ada good things, tidak ada hal yang baik. Yang kita lihat hanya Firaun dan pasukannya. Sekali lagi ya, kita sudah ditebus nih dengan power sekarang. Dengan kuasa Tuhan yang membuka laut teberau yang menenggelamkan semua Firaun dan pasukannya dan kereta berkudanya. Terus ya. Sekali lagi, self-occupied, kesadaran diri, itu bukan hanya hal yang negatif juga, tapi juga hal yang positif. Positif dalam konteks kesombongan ya, hal-hal yang keangkuhan, kesombongan. Tetapi semua bicara tentang self-occupied, ke fokus diri, pemenuhan diri. Nah, ketika kita mati bersama Kristus dan di seberang laut teberau, ya, sebenarnya itu kita memiliki kuasa asosiasi. Kita udah dengar berapa minggu yang lalu ya, bagaimana asosiasi atau identifikasi bersama Yesus. Bukan lagi saya, ya, realnya saya sekarang ini adalah Kristus. Makanya kita nyanyikan kan, kita perkatakan seperti tadi kesaksiannya dibaca Maya, sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Firaunnya apa? Anaknya autis tadi kan. Udah 4 tahun gak bisa bilang mama papa aja gak bisa. Autis. Padahal anak itu doanya mintanya dari Tuhan, dia bikin di press report kesaksian. Tetapi autis. Sebagai orang tua, sebagai mama, jungkir balik itu perasaannya. Dia sebut ya, mungkin gak bisa diungkapkan lagi dengan kata-kata sedihnya. Tetapi kemudian kuasa atau penebusan oleh kuasa ini mulai dimunculkan. Ayo anak, katakan, sebagaimana saya di bumi, Yesus di surga, demikian saya di bumi. Yesus di surga nggak autis, demikian saya di bumi. Nah, itu kuasa dari seberang Laut Merah, melihat bahwa autis atau Firaun atau pasukannya atau apapun bentuknya sudah mati. Dan di tahun itu dikatakan ya, udah umur 4 gak bisa bilang papa-mama, tapi menjelang 5, sebelum 5 atau habis, dia sudah bisa berdoa dan berkata, saya sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Luar biasa. Dan itu kan kita udah baca ya, 1 Yohanes 4 ayat 17, bagian B aja kan, karena sama seperti dia, as he is itu artinya now, sekarang. Ya, pastor selalu sampaikan ya, as he was aja udah bagus. Sebagaimana Yesus waktu di bumi dulu 2000 tahun yang lalu, waktu dia menjejakkan di bumi melayani 3,5 tahun, itu udah hebat banget, luar biasa banget. Tetapi sekarang kita memilikinya
kuasa asosiasinya as he is. Sekarang dia itu di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Sebesar itulah kuasanya dalam diri kita. So are we in this world. Kita juga ada di dalam dunia ini sekarang. So are we. Are itu juga tensesnya sekarang, ya, waktu sekarang, now. Dan bukan orang bilang ini, itu hanya roh Pak, itu hanya roh, bukan urusan daging, bukan urusan jiwa. Nah itulah kehilangan, akhirnya dimakan sama Firaun. Saudara masih bisa lihat nggak? Orang Kristen selamat sih selamat, tapi dikebukin Firaun, ditusukin Firaun, dianiaya lagi sama pasukan Firaun. Seolah-olah hidupnya dibunuh lagi. Mengalami hal-hal yang buruk terus. Kristen sih Kristen. Sekarang kita tahu ya. Efesus 5 ayat 30 katakan begini. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sama-sama katakan anggota tubuhnya. Ya kurang begitu jelas ya bahasa Indonesia. Bahasa Inggris katakan gini. For we are member of his body. Benar ya, anggota tubuhnya. Of his flesh and of his bones. Kalau udah daging dan tulang, itu udah bicara fisik, saudara. Daging Kristus, sama-sama katakan. Tulangnya Kristus. Dan tulang itu bicara apa? Bicara ada sumsum kan di tulang kan? Ada sistem kekebalan tubuh, proteksi untuk tubuh ini. Tubuh ini memiliki cure-nya atau menyehatkan dirinya sendiri kalau ada yang buruk masuk. Tulangnya dan dagingnya, ya. Jadi semua itu yang tadi dibilang sebenarnya Firaun nggak bisa masuk lagi, fata morgana. Ya, kalau kita lihat posisi di seberang laut Teberau, itu dikatakan seperti Efesus 1 ayat 20, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Yesus sudah dibangkitkan dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jadi Yesus kedudukannya di mana? Di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Sangat tinggi. Ya kalau kita baca ayatnya lebih tinggi dari apapun. Ya boro-boro Firaun dan pasukannya. COVID-19, penyakit, kemiskinan, kegagalan, kebodohan, dan semua kutuk, semua keburukan, trauma, apalagi tadi, ketakutan, bahkan apa tadi, alergi, kutuk-kutuk keturunan darah tinggi, darah rendah, darah ini. Wah emang kita mah keluarga pemarah semua. Keluarga sumbu pendek misalnya gitu. Ya saudara lihat, Yesus lebih tinggi di posisi itu. Kemudian kita gimana asosiasinya? Efesus 2 ayat 6 dikatakan gini. Dan di dalam Kristus ia Tuhan telah membangkitkan kita juga bersama-sama dengan dia ya, memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga, in heavenly places. Sama-sama katakan in heavenly places. Heavenly places itu kita udah tahu apa? Ruang atas, ruang maha tinggi, heavenly places, maaf. Dan kita didudukan, bahasa Indonesia kurang jelas ya tuh kan, sit together tuh, didudukan bersama, sama-sama katakan didudukan bersama. Jadi kedudukan kita di mana? In heavenly places, di seberang laut Teberau. Firaun ada nggak di seberang laut Teberau? Firaun dan pasukannya, kereta berkudanya dan semua, nggak ada. Di seberang laut Teberau, orang Israel hanya melihat orang Firaun dan kuda dan kereta dan pasukannya itu tergeletak semua berhamparan di tepi laut. Nanti kita baca ayatnya ya. Tapi saudara percaya dulu sampai sini. Itu namanya Christ occupied. Kita dipenuhi. Fokus kita hanya dipenuhi oleh Kristus. Dan ini kebenarannya. Jadi kalau kita bilang ini, sebagaimana di surga, demikian saya di bumi.
kepala sehat, tubuh sehat, daging Kristus, tulang Kristus, semuanya milik saya. Ya, kebenaran Kristus milik saya. Kedudukan Kristus milik saya semua. Bukan karena kita layak, karena Kristus layak, kita udah tahu. Sembuh gak kita? Sembuh. Ya. Nah, kalau kita pikir berkata begitu bahwa wah itu mah cuman ngomong-ngomong doang. Enggak, saudara. Tuhan bilang sendiri nih, Tuhan katakan sendiri nih. Kita baca lagi ya, terusin terus ya, supaya kita yakin tentang kedudukan kita di seberang. Sama-sama katakan di seberang. Laut Merah ini di seberang ya. Kita udah gak lihat lagi tuh namanya Mesir dan Firaun dan pasukannya. Efesus 1 ayat 6. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Terpujilah ya, the glory of His grace ya, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Ya, kurang begitu jelas ya. Ini bicara kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya, sebagai kita yang dikasihinya. Coba baca Efesus 6 ayat. Nah ya, He had made us accepted in the beloved. Ya, accepted itu tadi pastor bagikan charito. Charito itu bahasa Yunaninya ya, accepted, diterima. Diterima itu artinya highly favored. Tuh, charito itu artinya highly favored. Jadi kalau saudara tanya kan, Pak kan sering sebut ya, I am greatly blessed, highly favored, and deeply loved. Nah, highly favored and deeply loved ya, sangat tinggi disukai, sangat dalam dikasih. Nah, ayatnya ini ya, accepted in the beloved. Jadi accepted itu, charito itu artinya apa? Diterima atau di highly favored, disukai sangat tinggi. Itu posisi saudara dan saya. Itulah posisi di seberang laut Teberau. Posisi sama dengan Yesus, didudukan bersama Yesus in heavenly places. Di titik itu, di kedudukan itu, Firaun, musuh pasukan itu telah mati. Ketika kita mati bersama Kristus, lewat gambaran tipologi melewati laut Teberau, ya, mati bersama Kristus, itu semua udah mati itu, Firaun itu. Dan kita memang sudah mati bersama Kristus. Coba lihat Galatia 2 ayat 19 bagian B sampai 20 ya. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ingat ya, laut Teberau gambaran apa? Laut Merah atau laut Teberau itu gambaran apa? Salib Kristus, mati bersama Kristus. 20, namun aku hidup. Mati tapi aku hidup. Kenapa? Karena aku bangkit lagi lewat laut Merah itu, lewat di seberang. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Nah, ini kuasa asosiasi, kuasa identifikasi tadi bersama Yesus tadi. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang now. Jadi aslinya kita sekarang atau sejatinya kita sekarang di dalam daging masih ada di dalam tubuh ini, adalah hidup oleh iman. Sama-sama katakan hidup oleh iman. Ya. Hidup by faith, oleh iman dalam anak Allah. Ya, dalam beberapa ayat yang lain di dalam Roma juga dikatakan hidup oleh iman Kristus. Ya, di Galatia juga ada hidup oleh iman Yesus Kristus yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi saudara nggak usah takut. Saudara dan saya udah mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus. Dan kita hidup oleh iman. Kita tidak melihat lagi Firaun, Mesir, dan musuh-musuh itu. Cuman iblis masih mau kan menghidupkan itu. Oh, nggak bisa. Tuh lihat tuh sifat lama lo tuh. Tuh lihat tuh. Wah, dakwaan terus kan ya. Lewat apa? Lewat kita menyadari kondisi atau keadaan atau perasaan panca indera kita bahkan. Ini kita lihat ya, aduh, masih gagal lagi, aduh, kedagingan lagi, aduh, ya. Nah, Pastor Pin tadi sampaikan ya, bahwa dia dikasih mimpi sama Tuhan, Hason Vision, mimpi. Bagaimana iblis itu
dari jauh tuh besar kelihatan. Tapi waktu dia deket lagi, dia deket, tiba-tiba waktu udah deket itu bisa pop hilang. Makanya Tuhan katakan gini, sebenarnya apa yang kamu lihat tuh hanya fata morgana, bukan sejatinya. Ya masa gitu Pak? Kan orang bilang faktanya, buktinya. Pak Melki mah ngomong di awang-awang, buktinya, keadaannya, situasinya, faktanya, kondisinya. Nah, kembali lagi ya, kita udah dengar tadi bahwa kita memiliki kuasa asosiasi atau penebusan kuasa ini bersama Yesus kan? Coba kita lihat Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau melihat aku, melihat secara fisik, maka engkau percaya. Tapi Tuhan bilang gini, tapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya, kita percaya yang tidak kelihatan. Jangan takut saudara, jangan takut. Ya, ketika saya jatuh, ada orang juga jatuh, saya mulai lihat yang tidak kelihatan. Kan Tuhan janji, saya mulai tahu kan. Oh iya Tuhan, sekalipun gagal juga jatuh, dibalikin, direstorasi 120%. Saya lihat itu aja. Nggak mau tahu saya. Biarpun bengkaknya tambah sakit, saya nggak mau tahu. Bapak kalau gitu menyangkali fakta dong, menyangkali kenyataan dong. Enggak, saya nggak menyangkali. Orang saya gosokin juga pakai arak, saya gosokin juga pakai es gitu ya. Tapi saya tetap perkatakan, sebagaimana engkal Yesus di surga, demikian engkal saya di bumi. Sekarang ini engkal Yesus tidak terpelecok, tidak ada febel, tidak ada yang lemah. Demikian saya di bumi. Nah itu yang direkon ya, apa yang diperhitungkan tuh sebenarnya tuh. Coba lihat ya, kita lihat di Roma 6 ayat 9. Nah sekarang kan dibilangnya gini, Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu, jadi sebenarnya kita udah tahu bahwa Yesus sesudah ia bangkit dan dari orang mati, tidak mati lagi. Kita udah tahu. Kita udah mati bersama Kristus, bangkit, gak mati lagi. Yang mati siapa? Ya iblis. Maut tidak berkuasa lagi. Firaun pasukannya tidak berkuasa lagi. Kita tahu. Sama-sama katakan saya tahu. Karena itu saya hidup bukan dengan yang kelihatan. Firaun itu kelihatan. Nanti kita baca ya, ayatnya benar-benar di Keluaran tuh. Orang Israel lihat benar-benar Firaun. Pasukannya dia lihat. Dia lihat depannya laut, nggak bisa nyebrang. Kiri gunung, kanan gurun. Gunung, apa gurun lagi. Belakang dikejar. Mau gimana? Tidak berkuasa lagi atas dia. Ya, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Maut tidak lagi berkuasa atas saya. Di dalam Kristus. Sama-sama katakan. Ya, bahkan maut tidak berkuasa lagi atas kita. Yesus pernah ngomong kok, kalau kamu percaya, kamu yang hidup, kamu gak bisa mati lagi selama-lamanya. Percaya nggak? Wah, kalau ngomong gini, padahal kita ngomong ayat nih. Orang lain mulai bilang, wah gak bisa mati lagi, sombong lu. Wah gak bisa mati lagi, gak begini tuh, sesat tuh. Nah saudara, iblis pakai aja, pakai mafia agama, pakai ngomongan-ngomongan sekeliling untuk memperlihatkan Firaun hidup lagi gitu. Kematian itu hidup lagi. Kematian hidup lagi gimana sih Pak? Ya Firaun lah, pembunuh itu hidup lagi. Penyakit, wabah, mengejar lagi. 10 dikatakan gini. Maaf, 11 ya, saya baca lagi 11 saja. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Memandangnya itu merekon. Rekon itu mereken lah, gampang gitu ya. Kamu mau reken kamu itu kalah atau reken kamu itu menang misalnya. Jadi itu memandang kita. Nah sama-sama kan, ini cara memandang. Kita mau memandangnya sebelum nyebrang atau sesudah nyebrang. Kita sudah mati dan bangkit bersama Kristus, atau sebelum nyebrang. Ya. Tetapi kamu hidup bagi Allah. Ya, memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Jadi kamu telah mati bagi dosa itu artinya apa? Firaun dan pasukannya sudah mati. Tetapi kamu hidup bagi Allah. Nah inilah dalam Kristus Yesus. Kita hidup bagi Allah, gak bisa mati lagi.
Dan Firaun, nah mulai muncul hal-hal buruk, misalnya gitu kan. Saudara pernah punya teman nggak? Saya pernah punya orang itu teman atau kenalan ya. Pokoknya ceritanya mah dia kecelakaan aja terus gitu. Celaka. Atau nggak yang lain, kecurian aja gitu. Kecurian. Dari mana? Kalau kita dengar ngomongannya, ya emang ngomongannya itu aja. Yang negatif itu. Ya dulu saya punya tante, keluarganya, satu keluarga bolak-balik ceritanya gitu aja. Oh, naik oplet dulu di Jakarta ya. Terus dirampok orang, dicopet orang, copet. Kenapa? Di keluarga itu ngomongannya copet terus gitu. Ya. Ya bukannya sombong nih. Di keluarga saya kebetulan bapak saya nggak pernah cerita begitu. Saya naik bis, bukan hanya saya, adik saya juga 5 ya, naik bis, naik kendaraan umum, naik apa. Bukannya sombong, nggak pernah tuh kecopetan gitu. Bukan soal sombongnya, bukan. Coba pikirkan, coba renungkan. Ya, jadi sebenarnya telah mati bagi dosa ini sekali dan untuk selama-lamanya. Firaun itu telah mati. Nah, sekarang kita lihat tipologinya benerannya nih, cerita benernya. Ya, Keluaran 14 ayat 30. Demikianlah pada hari itu, kata Tuhan menyelamatkan orang Israel. Tuhan menyelamatkan kita nih sekarang dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat memandang tadi kan, orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Bahasa Inggrisnya ada nggak? Nggak ada ya. Jadi mati semua. Jadi saudara mesti lihat, Firaun itu sudah mati dan pasukannya, karena kita udah di seberang. Keluaran 14 ayat 9. Kita itu ya, oke lah. Egyptian death ya. Keluaran 14 ayat 9. Adapun orang Mesir, nah lihat ya, dan segala kuda dan kereta Firaun tuh ya, Mesir itu pakai kuda, pakai kereta, kerajaan Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya, benar-benar pasukan kerajaan nih, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Jadi di tepi laut Teberau, Laut Merah ya, dekat Pihahirot dan di depan Baal Zephon. Oke, kita itu lokasinya, tentu ada artinya. Itu yang mereka lihat. Jadi kalau saudara tidak menyadari kuasa penebusan kebangkitan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus, ya dikejar-kejar terus sama Firaun. Sekalipun orang Kristen, sekalipun sudah ditebus oleh darah. Ya, 10, ketika Firaun telah dekat, makin lama makin dekat. Udah takut, cemas aja gitu. Orang Kristen isinya takut aja. Aduh, takut ini, takut kekurangan uang, takut miskin, takut gini. Tahu-tahu dekat. Waduh, utang kita banyak. Waduh, kena dikejar debt collector. Waduh. Orang Israel menoleh, melihat. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Disusul, saudara. Padahal kita dikejar, disusul berkat. Ini dikejar, disusul Firaun. Bayangin. Kan gak semestinya, saudara. Gak semestinya. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel. Orang sudah ditebus oleh darah, bisa orang hidupnya dalam ketakutan, sangat ketakutan. Dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ya masih bagus ya, berdoa berseru kepada Tuhan. Tapi melalui peristiwa ini, tipologi ini, types ini, contoh ini, kita belajar. Sama-sama katakan belajar. Ya, lihat Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Kembali lagi ya, tahu Teberau itu salib. Kita sudah disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambar-hambarkan lagi kepada dosa. Artinya apa? Cantolan dosa, kuasa dosa itu tidak lagi berkuasa. Nggak perlu kita bilang ini. Jangan sampai ya, manusia lama gue keluar lagi nih. Gue bisa ngamuk juga nih. Gue bisa hilang kesabaran nih. Gue stres nih. Gue udah tua. Faktor U.
Wah, udah banyak lupa. Oh, tulang-tulangnya udah keropos. Oh, udah sakit. Oh, udah semua Firaun. Pasukan yang ngejar. Kita udah umur berapa Pak Melki? Ah, gitu. Teman saya kan gitu. Mungkin ngomong gitu. Jangan mau. Udah mati. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Bebas dari Firaun. Bebas dari dosa, perilaku dosa, sifat-sifat dosa, hukuman dosa, kutuk dosa. Sudah kita dimerdekakan. Amin. Percaya nggak? Ibrani 11 ayat 29. Lihat nih. Karena iman. Sama-sama katakan, karena iman. Maka mereka telah melintasi Laut Merah. Jadi udah nyebrang ya, saudara. Sama-sama katakan sudah menyeberang. Sama seperti melintasi tanah kering. Tuhan yang bawa seberang. Mati bersama Kristus. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam. Ya, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam. Ya, perhatikan saudara. Ya, ketika mereka mencobanya juga. Apa artinya saudara? Kita berjalan kayak gini, ya, itu oleh iman. Ya, jadi bukan oleh mencobanya. Orang ini gambaran ya. Kalau self-occupied, penuh dengan kepenuhan diri, baik positif baik negatif, tadi saya udah katakan ya. Orang Israel itu, orang Mesir itu dikatakan saying, coba-coba pengalaman. Mungkin dia langkah, betul loh, tanahnya lautnya kering. Keras loh. Maju lagi. Kuat loh. Kereta kita bisa lewat. Nah, itu bukan faith. Bukan iman. Dan kita bukan begitu. Iblis main di dalam area apa? Perasaan atau pengalaman itu. Ya, jadi kalau kita fokus Yesus, nih, kita mengacuhkan rasa bersalah, pencobaan, tuduhan, dakwaan, mengharapkan penghukuman. Wah, kamu sih salah, rasa bersalah. Ya, kemudian sistem tubuh ini, sistem sabotase tubuh ini muncul. Yang saya heran gitu aja juga. Ketika orang itu misalnya satu keluarga bicara aja tentang kecopetan. Kok bolehnya copet itu carinya ke dia gitu. Ya kayak mungkin orang bilang the law of attraction kali ya. Ketarik sama dia gitu. Nah, coba renungkan. Ternyata itu masalah cara pandang. Ya. Kalau kita lihat di belakang salib, mereka melihat fakta. Iblis mau ya bermain di perasaan. Aduh, perasaan saya gini. Aduh, keadaan saya. Aduh, pengalaman. Ya bahkan pengalaman orang lagi. Pak Melki gak boleh ngomong gitu. Tuh lihat tuh. Pendeta-pendeta besar aja kena COVID tuh semua. Emang Pak Melki lebih beriman dari mereka? Atau Pak Melki emang mau menuduh mereka gitu? Oh, saya gak nuduh siapa-siapa saudara. Saya gak nuduh siapa-siapa. Ngomong ini gak nuduh siapa-siapa. Kabar baik itu menghibur, memberitakan apa yang sangat benar yang ada dalam diri saudara dan saya. Ya. Jadi oleh iman, lihat. Bukan oleh pengalaman, sama-sama katakan oleh iman. Jadi tadi orang Mesir itu tenggelam karena mereka mencobanya saying. Itu berdasarkan coba-coba pengalaman. Saya bukan coba-coba. Saya percaya sebagaimana Yesus di surga, engkelnya nggak terpecok, nggak sakit, demikian engkel saya di bumi. Itu hal-hal kecil ya. Pakai aja semua. Keluaran 15 ayat 1. Karena itu Musa, ini nyanyian yang pertama dari seluruh Alkitab, ini nyanyiannya di sini. Waktu itu Musa bersama-sama dengan orang-orang Israel menyanyikan nyanyian bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah, aku menyanyi bagi Tuhan sebab Ia tinggi luhur. Sebab dia maha tinggi, maha kuasa. Kuda dan penunggangnya dilemparnya ke dalam laut. Itu cara pandang saudara. Ketika kita memandang Yesus,
yang tinggi, yang besar, sebagaimana Yesus di surga. Kita memandang Firaun, kita memandang pasukannya berkuda, semua dilempar ke dalam laut, kata firman Tuhan ini dalam nyanyian ini. Itulah kita miliki hidup kebangkitan Kristus. Bukan self-occupied, bukan kepenuhan diri, tapi kepenuhan Kristus. Nah itu. Jadi postur kita gimana? Gimana sikap kita? Gimana kehidupan real kita? Ayat terakhir, Filipi 3 ayat 3. Karena kitalah orang-orang bersunat. Artinya apa? Kitalah orang-orang yang sudah dibaptis, kan? Sunat itu bicara baptis ya, kita sudah tahu. Yang beribadah oleh Roh Allah, yang beribadah oleh Roh, bukan oleh daging. Dan bermegah dalam Kristus Yesus. Bermegah dalam Kristus itu, Yesus itu, saudara nggak usah takut. Ketika saudara bilang gini, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Saya sangat diberkati, sangat disukai, sangat tinggi, sangat dikasih, sangat dalam, diberkati berlimpah-limpah. Itu bermegah dalam Kristus. Kenapa? Karena Kristus yang layak. Tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Nah ini yang poinnya kan. Tidak menaruh kepercayaan kepada hal-hal yang kelihatan. Look to Christ. Sama-sama katakan look to Christ. Melihat kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Haleluya. Sudah diberkati? Amin. Ya, ayo persiapkan semua perjamuan kudusnya. Semua udah siap perjamuan kudus? Ayo. Ya, saudara lihat ya. Perjamuan kudus luar biasa ya. Kita mengingat kematian Tuhan. Kita udah mati bersama Yesus. Kita sudah mati bersama Kristus. Ya, memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Karena kematiannya adalah kehidupan buat kita. Kita memiliki, ditebus oleh kuasa kebangkitan Kristus. Dan itu bicara apa? Tadi kita udah dengar, Firaun dan pasukannya sudah tenggelam. Nyawa mayatnya berhamparan di pinggir pantai. Sebab pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkan dan berkata, ini tubuhku, diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, kita sudah dengar ya. Kita anggota tubuh Kristus, dagingnya dan tulangnya kita tuh miliki semua. Tubuh Kristus benar-benar makanan, darah Kristus benar-benar minuman. Berarti benar-benar bermanfaat. Sama-sama katakan benar-benar bermanfaat. Tubuh Kristus diremukkan supaya kita utuh. Ditikam supaya dosa kita dihapus. Dicambuk supaya kita sembuh. Dibakar, digantung tuh. Ya. Dalam kegelapan juga jam 12 sampai jam 3. Ya, supaya kita tidak dihukum. Supaya kita beroleh kebaikan kemurahannya. Sebagaimana Yesus di surga, ya, secara roh, jiwa dan tubuh, demikian kita di bumi. Kristus di surga layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat-berkat. Demikian kita di bumi sekarang ini. Senantiasa sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Sebab kita memiliki DNA Kristus. Nggak bisa ya kita lagi diturunkan penyakit-penyakit atau diturunkan hal-hal yang buruk. Karena kita diturunkan hal-hal yang baik dari Yesus. Ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Cosmos. 120 tahun dengan kenyang. Kita makan daging Kristus, roti malaikat, roti pemenang. Roti hidup, mana sorgawi, yang hidup, yang turun dari sorga, memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, kita makan roti gandum yang terbaik, yang diolesi butter dan madu dari gunung batu. Sama-sama katakan dengan saya, oleh bilur Tuhan Yesus saya sudah sembuh. Amin ya. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara terima kesembuhan, saudara terima kesehatan, kemudahan. Dan sudah makan, Tuhan katakan ini cawan perjanjian baru yang diberteraikan oleh darahku. Untuk pengampunan segala dosa. Kuasa darah, penebusan oleh darah.
Kita di bawah air terjun darah Yesus yang menyucikan kita seperti air terjun. Terus menerus berkelanjutan, berkesinambungan. Dan kita percaya kita dibenarkan sepenuhnya, sehingga kita adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Ya, kita berhak menerima janji Allah, warisan Kanaan, mewarisi dunia ini, mewarisi berkat Abraham, mewarisi panen raya besar, Geshem Baraka dari hujan akhir, manifestasi berkat berlimpah-limpah. Shalom Kristus, peace of mind, damai di pikiran, kesehatan, kemakmuran. Mewarisi berkat-berkat pneumatikos, berkat-berkat rohani, in heavenly places, di alam surgawi, yang seperti kita dengar tadi. Mewarisi golden oil dari golden pipe, mewarisi minyak emas dari pipa emas, mewarisi semua kebaikan Tuhan, berkat anak sulung, karuniakan roh, sudah dibayar, saudara. Sama-sama katakan, sudah dibayar. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Sama-sama katakan. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur, ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ucap syukur saudara, terima kasih.